kita akan lakukan remote menggunakan kabel konsol ini melalui laptop. Hari ini kita akan coba melakukan yang namanya remote terhadap perangkat router maupun perangkat switch yang ada di samping saya. Seperti apa kelanjutannya? Teman-teman ikutin terus. Baik, pertama sekali kita harus bisa mengenal port-port yang ada di router ini. Ini namanya router 2901 yang sudah sampaikan sebelumnya. Nah, di sini ada port konsol, ada mini USB, ada juga RJ45 ya. Nah, kabel yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, kabel konsol, kita mulai dari yang RJ45 to DB9. Kita colokkan di port RJ45 nya, kita colokkan di port konsol seperti ini. Selanjutnya kita akan pasangkan port USB ini di port USB yang ada di laptop seperti ini. Oke, kalau kabel sudah terpasang dalam keadaan rapi, kabel konsolnya, nah sekarang kita akan menggunakan aplikasi putih. Sebelum kita melakukan remote, kita buka dulu aplikasi putihnya. Nah, di sini aplikasi putih kita gunakan untuk melakukan yang namanya remote atau akses terhadap perangkat Cisco tersebut, yaitu router yang sudah kita colokkan kabel konsol. Sebelum itu, kita harus mengetahui dulu di mana port COM LPT dari kabel ATEN tersebut. Caranya adalah teman-teman bisa lihat di device manager, masuk di device manager, lihat di port COM dan LPT. Nah, di sana udah otomatis kabel ATEN yang sudah saya colokkan di USB laptop saya itu berada di COM 10. Nah, COM 10 inilah nanti yang akan saya gunakan untuk jalur akses dari putih tersebut. Nah, sekarang di sini di connection type, maka saya gunakan di sini adalah serial dengan source line. Serial line-nya itu adalah COM 10. Biarkan speednya 9600. Lalu kita open. Lalu kita enter, maka otomatis kita sudah masuk ke dalam router tersebut. Saya akan coba masuk ke dalam router. Nah, ini dia routernya. Ya, COM 10. Saya akan masuk di sini enable. Oke, saya configure terminal. Oke, nah ini kita sudah berhasil masuk atau mengakses router ini melalui yang namanya aplikasi putih. Oke, kita tutup dulu. Nah, bagaimana kalau kita ingin mengakses lewat yang namanya aplikasi Teratem? Nah, masih hal yang sama kita lakukan. Lihat, kita masih menggunakan COM 10 di sini, COM ATEN, COM 10 untuk ATEN-nya. Lalu kita coba buka aplikasi Teratem ini. Nah, di aplikasi ini lebih simpel sedikit ya. Kita hanya ketikkan di sini pilih yang serial. Nah, COM-nya di sini otomatis sudah terdeteksi, yaitu COM 10 ATEN, lalu kita oke. Kita tunggu, lalu kita enter, maka di sini sudah langsung muncul ya. Kita coba exit. Kita exit lagi. Oke. Nah, kita sudah berhasil masuk ke dalam router tersebut ya. Nanti tinggal kita configure terminal, kita hostname, namanya router 1. Selanjutnya kita akan coba meremote switch dengan menggunakan kabel konsol FTDI. Kalau tadi kita menggunakan kabel konsol RJ45 to DB9 dengan perangkat Cisco. Nah, sekarang kita akan coba dengan menggunakan perangkat switch. Langkahnya sama,
kita colokkan RJ45-nya ini ke port konsol yang ada di switch seperti ini. Pastikan terpasang dengan baik. Kemudian port USB atau ujung kabel FTDI ini yang USB kita pasangkan atau colokkan di port USB yang ada di laptop seperti ini. Kita langsung saja coba buka dulu aplikasi Teratemnya, putihnya dulu. Kita mulai dari putihnya dulu. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke dalam yang namanya port serial ini, kita cek lagi apakah port COM-nya sudah berubah atau belum. Ya, kita masuk ke device manager. Oke, kita lihat kembali di port COM LPT. Nah, ternyata kabel FTDI ini sudah berubah port COM-nya, yaitu di COM 7. Nah, COM 7 inilah nanti yang akan saya gunakan untuk masuk ke dalam serial lain di putih, yaitu di sini saya masukkan COM 7, lalu saya open. Oke, nah lalu saya enter. Oke, otomatis saya sudah masuk ke dalam yang namanya perangkat switch ini. Ya, seperti yang ada di simulasi Cisco pakai tracer, kita selalu diperhadapkan ada yang namanya dialog configuration, mau memilih yes atau no. Nah, di sini saya pilih no. Oke, nah otomatis saya sudah masuk ke dalam yang namanya switch. Lalu saya enable. Nah, selanjutnya siap untuk melakukan yang namanya konfigurasi-konfigurasi yang lain. Hal yang sama kita akan coba juga melakukan remote dengan menggunakan Teratem. Kita akan coba melakukan remote dengan Teratem. Oke, di sini kita pilih serial. Lihat di sana portnya otomatis ada yang namanya USB serial COM 7, lalu kita oke saja, baru di enter. Nah, otomatis masuk ke dalam yang namanya perangkat switch ini. Ya. Oke, saya exit dulu, saya exit lagi. Oke, nah selanjutnya kita siap melakukan konfigurasi-konfigurasi yang lain. Nah, itu teman-teman yang bisa saya sampaikan bagaimana cara nge-remote perangkat switch maupun router dalam Cisco. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi kalau teman-teman mau mengakses lewat port konsol atau menggunakan kabel konsol, mau menggunakan aplikasi putih, mau menggunakan aplikasi Teratem, hal yang sama bisa kita lakukan. Intinya adalah di laptop kita atau di PC kita itu kita harus tahu ya port USB yang kita colokkan itu ada di COM LPT mana, karena itu nanti menjadi serial lain untuk masuk ke dalam perangkat router maupun perangkat switch tersebut. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.